Oke, di sini saya Ruben Cornelius Siagian, ya ingin menjelaskan bagaimana perkembangan dan pada saat ini, ya dalam konteks GPNW atau Treaty atau yang disebut dengan suatu perjanjian internasional dalam suatu pelarangan senjata nuklir. Di sini saya Ruben Cornelius Siagian ingin menjelaskan lebih kepada suatu analisis kajian negara daripada hal-hal beberapa benua negara. Jadi langsung saja pada benua Oseania. Kita tahu bahwasanya benua Oseania atau daerah Pasifik ke sana itu contohnya adalah Australia. Australia sebagai bagian dari aliansi keamanan seperti yang disebut dengan ANZUS. Kepanjangan ANZUS adalah Australia, New Zealand, dan Amerika Serikat, memandang pentingnya suatu keberadaan senjata nuklir untuk strategi deterrence dan stabilitas global. Dalam hubungan pertahanan yang erat dengan Amerika Serikat dan komitmen terhadap suatu keamanan global, Australia khawatir untuk meratifikasi traktat pelarangan senjata nuklir, yang dimana tentunya ini dapat mempengaruhi suatu aliansi dengan Amerika Serikat, dan oleh karena itu ini tentunya akan merusak suatu strategi pertahanannya. Di sini yang unik apa? Jika kita melihat terhadap suatu negara Indonesia belum ada suatu yang disebut dengan Dewan Keamanan. Tetapi negara-negara lain, contohnya adalah Australia, contohnya adalah Timor Leste dan sebagainya, itu mempunyai suatu yang disebut dengan Dewan Keamanan. Jadi Dewan Keamanan ini itu bertujuan bagaimana suatu dewan ini mengatur dan mengkonsep suatu strategi pertahanan bangsa. Dan yang saya tahu pada saat ini, bahwasanya bangsa Indonesia itu belum ada yang disebut dengan Dewan Keamanan, sehingga berbeda daripada negara Amerika atau Australia tadi, di mana tentunya Australia punya suatu konsep disebut pertahanan yang tentunya jika ada suatu perubahan yang ini itu akan mempengaruhi atau bisa merubah suatu strategi pertahanan daripada negara tersebut. Di situ tentunya kita bisa lebih kritis dan apa yang kurang daripada suatu Kementerian Pertahanan kita. Nah, jadi Australia berargumen senjata nuklir itu berperan penting dalam menjaga suatu keseimbangan suatu kekuatan, khususnya di daerah suatu Asia Pasifik, yang dimana tentunya ini di kawasan tersebut itu kerap mengalami suatu ketegangan geopolitik. Ketergantungan suatu Australia pada senjata nuklir sebagai suatu alat deterensi untuk mencegah potensi ancaman daripada negara-negara besar yang memiliki suatu senjata nuklir itu merupakan suatu alasan utama mengapa Australia masih belum meratifikasi suatu perjanjian traktat nuklir tersebut. Itu adalah negara pertama di negara Oseania, itu adalah negara Australia. Selanjutnya adalah negara Fiji. Negara Fiji itu adalah suatu negara yang dimana merupakan sebagai suatu negara kepulauan Pasifik. Yang tentunya negara Fiji mempunyai suatu kekhawatiran terhadap suatu dampak keamanan regional jika PNW ini diratifikasi. Tentunya banyak negara di kawasan yang memiliki senjata nuklir atau terikat dalam aliansi keamanan terkait senjata nuklir. Fiji merasa tindakan ini dapat bisa mempengaruhi suatu stabilitas dan keamanan regional yang lebih luas. Negara-negara di Pasifik itu sering menghadapi suatu dilema antara kepentingan domestik dan juga kebutuhan untuk menjaga suatu hubungan baik dengan negara-negara besar yang memiliki senjata nuklir. Selanjutnya itu adalah negara Kiribati. Untuk negara Kiribati, ini lebih memfokuskan suatu perhatiannya kepada suatu fokus isu domestik, yang dimana juga merupakan fokus terhadap suatu perubahan iklim dibandingkan dengan masalah non-proliferasi senjata nuklir. Prioritas nasional daripada suatu negara Kiribati itu lebih condong kepada masalah lingkungan dan keberlanjutan, sehingga mereka tidak menjadikan ratifikasi TPNW ini sebagai suatu priority yang utama. Selanjutnya Marshall Islands.
Marshall Islands itu merupakan salah satu negara yang paling terkena dampak daripada uji nuklir, dan tentunya suatu kebingungan kenapa negara tersebut itu belum meratifikasi TPNW. Hal itu dikarenakan adanya suatu pertimbangan politik dan ekonomi, serta hubungan strategis dengan negara-negara besar, dan tentunya ini memainkan peran penting dalam suatu keputusan negara-negara yang berkaitan. Ada juga negara Mikronesia. Negara Mikronesia ini itu negara yang mempunyai suatu hubungan dekat dengan Amerika Serikat, yang dimana hubungannya itu melalui suatu perjanjian kemitraan bebas. Negara ini mempertimbangkan dampak daripada meratifikasi TPNW terhadap suatu hubungan. Mengingat suatu dukungan keamanan yang diberikan Amerika Serikat melalui perjanjian tersebut, tentunya Mikronesia khawatir bahwasanya ratifikasi TPNW mempengaruhi hubungan daripada dua negara tersebut dan dukungan yang mereka terima. Selanjutnya, Nauru itu mempertimbangkan dampak politik dan ekonomi dari meratifikasi TPNW, terutama terkait dengan bantuan internasional dan hubungan dengan negara-negara besar. Nauru itu harus menilai bagaimana ratifikasi TPNW dapat mempengaruhi posisi diplomatik dan bantuan ekonomi yang diterima daripada negara-negara besar. Selanjutnya ada negara New Zealand. Negara New Zealand dikenal sebagai suatu pelopor dalam suatu gerakan anti nuklir. Namun, dia tidak menandatangani atau meratifikasi TPNW karena adanya suatu alasan politik atau diplomatik yang dimana mencegah untuk meratifikasi TPNW pada waktu tertentu. Sebagai negara yang telah menunjukkan kepemimpinan dalam menanggapi masalah daripada suatu konteks ini adalah nuklir, New Zealand menghadapi dinamika politik dan dinamika diplomatik yang kompleks dalam mengambil langkah tersebut. Selanjutnya ada negara Palau, di mana negara Palau itu mirip dengan negara-negara yang sudah saya sebutkan tadi atau yang berseberangan daripada suatu sekitar kawasan daripada kawasan Pasifik, ya di mana tentunya negara Palau itu mempunyai kekhawatiran mengenai dampak meratifikasi TPNW pada hubungan internasional dan kepentingan keamanan. Di sini tentunya Palau harus mempertimbangkan bagaimana ratifikasi tersebut itu dapat mempengaruhi hubungan dengan negara-negara besar dan aliansi keamanan. Selanjutnya ada Papua Nugini. Papua Nugini itu memikirkan dampak terhadap suatu keamanan regional dan hubungan dengan negara yang memiliki senjata nuklir, di mana merupakan suatu negara yang juga adalah salah satu daripada aliansi pertahanan. Tentunya daripada berbagai tantangan keamanan yang dihadapi di kawasan daripada Papua Nugini, tentunya Papua Nugini perlu menilai apakah ratifikasi TPNW itu dapat bisa mengubah dinamika keamanan yang regional. Selanjutnya ada negara Samoa. Samoa itu lebih fokus kepada masalah domestik atau kawasan daripada isu-isu internasional seperti TPNW. Prioritas mereka lebih cenderung pada isu-isu yang mempengaruhi langsung daripada suatu kehidupan negara tersebut. Salomo atau Pulau Salomo juga mempertimbangkan dampak politik dan ekonomi daripada meratifikasi TPNW, termasuk dampak terhadap hubungan negara besar dan aliansi yang ada. Dan di mana tentunya keseimbangan antara kepentingan domestik dan hubungan internasional itu merupakan suatu faktor kunci dalam keputusan. Selanjutnya negara Tonga, di mana negara Tonga seperti daripada negara tadi yang sudah saya sebutkan, yang di mana negara ini khawatir tentang dampak jika dia menandatangani atau meresmikan TPNW pada hubungan internasional dan keamanan regional. Di mana tentunya Tonga perlu menilai bagaimana langkah ini mempengaruhi stabilitas dan hubungan diplomatik. Dan terakhir, itu adalah Tuvalu, di mana Tuvalu lebih memfokuskan perhatian pada isu domestik dan perubahan iklim daripada isu-isu senjata nuklir, yang dimana prioritas utama mereka adalah menangani tantangan perubahan iklim yang lebih mendesak bagi negara mereka. Mungkin demikian suatu penjelasan saya bagaimana suatu alasan ya dan negara-negara mana dalam konteks ini adalah suatu di kawasan Oseania atau negara Pasifik sekitarnya. Negara-negara tersebut itu negara yang tidak meratifikasi atau menyetujui daripada perjanjian traktat nuklir,
daripada suatu perjanjian yang diinisiasi oleh PBB untuk bisa menciptakan perdamaian dan keamanan secara global, yang tentunya ini sangat penting bagi suatu pertahanan negara dan suatu kesatuan bangsa-bangsa. Harapannya kita semua di sini bisa peka dan bisa mengingatkan kepada teman-teman yang lain agar kita bisa saling menjaga persatuan dan kedamaian. Demikian yang saya sampaikan. Akhir kata, terima kasih.